Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diki Marco Istianto dengan NIM 2018-210520. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh diversifikasi bisnis, risiko bisnis, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Selanjutnya adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terjadi ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berkembangnya pasar bebas seperti dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MIA membuat persaingan usaha di antara perusahaan yang semakin ketat. Agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya, bahkan dapat unggul dalam persaingan tersebut, perusahaan perlu menerapkan strategi-strategi yang tepat. Salah satu bentuk strategi adalah strategi diversifikasi. Nah, jadi apa sih strategi diversifikasi ini? Merupakan perluasan pangsa pasar yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaan mengembangkan bisnisnya menjadi beraneka ragam atau lebih dari suatu segmen usaha. Isu mengenai diversifikasi perusahaan telah menjadi topik menarik bagi para akademisi maupun praktisi manajemen karena strategi diversifikasi ini masih diperdebatkan apakah dapat membawa manfaat ataupun justru membawa dampak negatif terhadap perusahaan. Atas fenomena yang terjadi di masyarakat tentang adanya motivasi kewirausahaan dan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya yang hasilnya tidak konsisten, maka saya tertarik untuk mengambil judul pengaruh diversifikasi bisnis, resiko bisnis, dan struktur kepemilikan apakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini saya menjelaskan 3 komponen, yaitu yang pertama adalah apakah diversifikasi bisnis, resiko bisnis, dan struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah apakah pengaruh diversifikasi bisnis, resiko bisnis, dan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang ketiga adalah apakah secara keseluruhan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pengaruh diversifikasi bisnis, risiko bisnis, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah kinerja bisnis bisa berpengaruh oleh variabel-variabel yang telah diteliti. Lalu adalah manfaat penelitian. Dari berikut manfaat yang diperoleh dari penelitian bagi pembaca dan peneliti selanjutnya adalah hasil dari penelitian dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai diversifikasi bisnis, risiko bisnis, dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Dalam kerangka penelitian ini saya lebih mengedepankan 3 variabel apakah berpengaruh terhadap kinerja bisnis. Yang pertama adalah strategi diversifikasi bisnis, apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja bisnis. Yang kedua adalah risiko bisnis, apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja bisnis. Yang ketiga ada struktur kepemilikan, apakah berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini saya mengambil H1 sampai dengan H3. Untuk H1 adalah strategi diversifikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bisnis. H2-nya adalah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis. Yang ke H3-nya adalah struktur kepemilikan berpengaruh positif atau signifikan terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya adalah teknik analisis data.
Jadi saya mengambil 5 teknik dalam menganalisis data ini. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Apa itu analisis deskriptif? Analisis deskriptif dapat memberikan gambaran deskriptif atau subjektif dari suatu data yang dapat dilihat dari mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dari variabel-variabel yaitu diversifikasi bisnis, risiko bisnis, dan struktur kepemilikan. Yang kedua adalah analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis ini menggunakan multiple regression analysis atau MRE. Dengan mode regresinya adalah dengan PBV dengan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah uji F atau uji simultan. Uji F ini digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel PER, DER, DPR, dan FSZ dapat mempengaruhi PBV atau nilai perusahaan. Yang pertama adalah perumusan hipotesis statistik. Artinya, secara simultan PER, DER, DPR, dan FSZ tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan jika H0-nya. Jika H1 atau minimal 1, artinya secara simultan PER, DER, DPR, dan FSZ berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah menentukan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Yang ketiga adalah menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0. Lalu selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R². Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari variabel PER, DER, DPR, dan FSZ secara simultan dapat mempengaruhi variabel PBV atau nilai perusahaan. Nilai R2 antara 0 dan 1 atau 0 kurang lebih R2 kurang dari 1. Semakin besar nilai R2, semakin besar kemampuan PER, DER, DPR, dan FSZ dalam menjelaskan PBV atau nilai perusahaan. Analisis data yang terakhir adalah uji T atau uji parsial. Jadi uji T ini atau uji parsial digunakan untuk menguji apakah secara parsial variabel bebas itu diversifikasi bisnis, resiko bisnis, dan struktur kepemilikan dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu adalah kinerja keuangan yang terdapat persamaan secara signifikan. Dalam penentuannya juga bisa yang pertama adalah menentukan formulasi hipotesis statistik yaitu ada H0 dan H1. Lalu yang kedua adalah menentukan T-tabel pada tingkat kesalahan atau alfa sebesar 0,05. Yang ketiga adalah kriteria pengujian. Jika H0 diterima, berarti T-tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari T-tabel. Jika H0 ditolak, maka T hitung kurang dari sama dengan T-tabel atau T hitung lebih besar dari T-tabel. Yang keempat adalah menghitung nilai T hitung. Lalu ada rumusnya yaitu yang T hitung sama dengan koefisien regresi 1 dibagi standar error. Lalu yang kelima adalah kesimpulan, membandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel untuk mengetahui apakah H0 diterima atau ditolak sesuai dengan kriteria. Baik, sekian presentasi proposal metodologi penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum